pintu rezekine panjenengan pasti nyata terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang bersifat kerejekian. Masalah kerejekian ini dari zaman dulu sampai sekarang ini menjadi persoalan bagi banyak orang. Entah yang rezekinya katanya seret, entah yang dagangannya tidak laris, entah yang hutangnya menggunung tidak lunas-lunas, dan masalah-masalah kerezekian yang lain. Sehingga mereka dari pagi sampai malam, bahkan malam dibuat siang, siang dibuat malam, yang katanya hanya untuk mencari rezeki. Tetapi meskipun itu semua sudah dilakukan, masih saja menurut sebagian orang itu tidak cukup. Nah, ini yang salah di mana? Salahnya ini di mana letaknya? Kan begitu. Ya, ini ada cara sebenarnya yang dari zaman dulu sampai sekarang ini sudah terbukti. Dan kalau panjenengan melakukan ini nanti, itu dijamin oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu rezekine panjenengan pasti nyata terbuka. Jadi pasti nyata terbuka, karena ini adalah janjinya Tuhan, janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan janjinya makhluk. Sederhana sekali sebenarnya. Semuanya terletak pada diri panjenengan sendiri. Panjenengan sadari ataupun tidak, dari panjenengan lahir sampai sekarang ini sudah banyak berapa dosa, sudah berapa ribu, berapa juta kesalahan yang menumpuk di dalam diri kita. Dan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan di dalam diri kita itu kalau tidak kita buang, maka tidak akan ada rezeki yang masuk. Yang artinya rezeki yang masuk pun sangat sedikit. Karena apa? Tubuh kita ini sudah penuh dengan barang-barang rongsokan, yaitu dosa-dosa kita. Maka untuk mengalirkan rezeki ke dalam diri kita, rongsokan-rongsokan, kotoran-kotoran di dalam pikiran kita, di dalam hati kita harus disingkirkan, harus dibuang jauh-jauh. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan
nyuwun pangapura. Hanya dengan nyuwun pangapura kepada Gusti Kang Akarya Jagat, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rongsokan-rongsokan, kotoran-kotoran di dalam diri kita akan hilang. Karena selama ini kita merasa bahwa diri kita adalah yang paling suci, diri kita merasa paling bersih, padahal di dalam pikiran kita, di dalam hati kita adalah penuh dengan noda-noda. Dan itulah sebenarnya yang menghambat masuknya rezeki ke dalam diri kita. Ini sudah sering saya katakan, diri kita adalah ibarat rumah. Ketika di dalam rumah tersebut masih penuh dengan barang-barang rongsokan, kalau kita mau memasukkan barang yang baru ke dalam rumah, maka tidak akan bisa masuk sebelum barang-barang rongsokan yang berada di dalam rumah kita bersih dulu. Dan cara yang paling bagus untuk membersihkan rumah kita, rumah di dalam diri kita, tidak lain adalah nyuwun pangapura marang Gusti Kang Akarya Jagat. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu adalah salah satu kunci agar rezeki mudah masuk ke dalam diri kita. Dan untuk bisa membuka pintu rezeki, dan pasti itu nyata akan terbuka, panjenengan tidak usah lama-lama. Untuk awal-awal cukup panjenengan 3 menit saja sudah cukup. Panjenengan luangkan waktu 3 menit saja. Bagi yang muslim, sehabis sholat fardu, bacalah istighfar cukup 3 menit. Itu panjenengan lakukan selama 40 hari minimal, supaya bersih pikiran kita, bersih hati kita. Dengan kejernihan pikiran dan hati kita, maka apapun tindakan yang akan kita lakukan, maka akan tepat pada sasaran. Kalau panjenengan rutinkan dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka niscaya pintu rezeki akan terbuka, dan itu nyata, dan itu pasti. Karena apa? Ini adalah janjinya Tuhan, janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan janjinya makhluk. Nyuwun pangapura, memohon maaf, karena selama kita lahir sampai saat ini, diri kita penuh dengan kesalahan-kesalahan, entah disengaja ataupun tidak, entah yang besar ataupun yang kecil, entah kesalahan yang lahir ataupun kesalahan yang batin. Kuncinya memohon ampun. Istighfar adalah pembuka pintu rezeki, dan itu nyata. Cukup panjenengan lakukan 3 menit saja setelah habis sholat fardu, dan istiqomah yang artinya ajak dan terus menerus. Tetapi yang perlu diingat,
istighfar atau memohon ampun itu tidak hanya di mulut saja. Kalau hanya sekedar membaca astagfirullahaladzim itu sangat mudah dan semua orang bisa melakukannya. Tetapi yang terpenting adalah itu betul-betul dari kedalaman hati kita, dari kedalaman rasa kita, untuk memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita lakukan, kita realitaskan di dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita. Ketika kita sudah melakukan kesalahan dan kita sudah memohon ampun, artinya kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jadi itulah bahasan kita kali ini, bahwa untuk membuka pintu rezeki adalah dengan kekuatan atau daya istighfar, daya mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi panjenengan yang mempunyai kepercayaan dan agama yang lain selain Muslim, jadi kuncinya adalah tetap sama, memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi